Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Abisandra di Coding Line Channel. Kali ini kita akan melanjutkan lagi serial pembuatan web pos kasir episode yang ke-23. Dan episode ini merupakan episode terakhir dari serial web pos kasir ya teman-teman. Di video-video yang lalu, kita sudah melayout halaman dashboard, membuat database, form login, dan masih banyak lagi ya. Sedangkan di video ini, kita akan menyelesaikan halaman dashboard kita, menampilkan ringkasan data, dan juga menambahkan fitur-fitur yang kita butuhkan. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya, buat teman-teman yang menjalankannya. Semoga kita diberi kemudahan, agar bisa menjalankan ibadah puasa pada tahun ini dengan sebaik-baiknya. Sekarang kita masukin aja alamat web kita, localhost, coding line, pos. Sebelumnya jangan lupa jalanin XMPP-nya ya. Saya masukin username punya saya, admin, passwordnya admin. Sekarang yang mau saya benerin itu di sini teman-teman, di menu pembelian ini. Bisa kita klik di sini ya. Kita masuk ke pembelian barang nih. Tapi menu pembelian barangnya misalnya dipilih kan, cuman ini nggak kepilih nih. Ada yang ketinggalan kita ya. Jadi sekarang kita buka text editornya ya. Kita ke config to function. Kita belum buat soalnya. Ini kita copy aja. Paste sini. Sekarang kita benerin. Kita ganti jadi menu beli. Ini kita ganti pembelian. Pembelian ini diambil dari folder ya teman-teman. Folder pembelian ini ya. Nah sudah, sekarang kita copy lagi. Kita paste aja yang tadi ya. Untuk menu jual. Penjualannya juga belum dibuat ya. Ini diambil dari folder penjualan. Save ya. Sekarang kita ke sidebar ya. Kita pasang fungsi yang kita buatin di sidebar. Sekarang kita pasang fungsi yang tadi kita buat di sini ya, di dalam kelas ini ya. PHP echo, fungsinya tadi menu beli ya, ini untuk pembelian. Sekarang ini kita copy untuk ke menu penjualannya ya, sini ya. Paste, tekan, ini kita ganti, jadi menu jual. Save ya. Sekarang coba kita jalanin. Kita refresh dulu. Nah langsung kepilih dia. Pembelian barang, penjualan. Nah langsung kepilih juga ya. Sekarang saya mau ke master ya. Lalu ke supplier. Ini kan data supplier kita ya. Sekarang kalau kita hapus di sini. Nah ini tampilnya begini teman-teman. Nah ini nggak boleh ya. Nah sekarang kita benerin. Text editor lagi. Kita ke supplier ya. Di sini. Nah sekarang kita buat file baru. Kita kasih nama index.php. Isinya kita buka tag PHP. Kita arahin application, kita arahin ke halaman data supplier. Jadi dia langsung ngebuka halaman data supplier .php. Save ya. Sekarang ini kita copy juga.
Untuk barang ya, barang udah ya. Untuk user kan belum ada juga. Nah ini ya, kita buat file baru dulu, dex.php, paste. Ini kita arahin ke halaman data user, save ya. Sekarang coba kita tes, kita refresh. Nah langsung ke sini dia, nggak bisa lagi kan masuk ke tempat ke tampilan tadi ya. Coba kita hapus, aman ya. Kalau barang udah ke user, sekarang kita hapus, udah beres, aman ya. Sekarang kita ke dashboard. Nah sekarang kita bener nih cut report kita. Ini kita tutup aja, udah ya. Kita ke dashboard. Nah ini. Nah, sekarang kita panggil dulu datanya. Kita buat variabel $user sama dengan ini untuk nampung data user ya. Kita panggil fungsi ambil data kita, get data. Kita masukin SQL-nya, select bintang from table user. Sekarang kita hitung jumlahnya. Buat variabel dulu, $user 6 sama dengan count $users. Sekarang coba kita tampilin dulu datanya. Nah di sini ya, kita panggil fungsi kita tadi, php echo $user 6. Kita tampilin jumlah usernya. Lalu untuk hrefnya kita arahin ke halaman user ya, php echo $main URL user, save ya. Sekarang coba kita tes, refresh. Nah keluar ya jumlah user 3. Terus kalau kita klik di sini, nah dia langsung halaman data user ya. Sekarang kita benerin untuk jumlah supplier, customer, dan item barang. Kita ke atas lagi. Ini itu copy aja. Ctrl C, Ctrl V. Kita ganti jadi suppliers. Tabelnya kita ganti jadi tabel supplier. Kita ganti jadi supplier 6. Countnya $suppliers. Kita paste lagi di sini. Ini untuk customer ya. Kalau customer, get data, select bintang from table customer. Ini kita ganti juga nama variabelnya dengan customer 6. Sekarang kita hitung jumlah customer di sini ya. Ini ya. Kita paste lagi sini. Ini untuk jumlah barang ya. $barang, select bintang from tabel barang.
barang 6. Untuk hitung jumlah barang ya, count dolar barang. Sekarang kita pasang ya. User sudah. Sekarang kita di supplier. Ini kita echo PHP echo dolar supplier 6 ya. Lalu alamatnya kita copy aja ya. Ini ke sini. Paste, ini kita ganti. Ini supplier. Save ya. Sekarang coba kita cek. Fresh, nah berubah ya. Sekarang tombol panahnya. Nah, ada bener ya. Dia ngarah ke data supplier. Sekarang kita ke customer. Sekarang kita ke bawah. Kita customer. Kita ganti ya. PHP echo dolar customer 6. Ini untuk jumlah customer ya. Jadi kita ganti juga. Kita ganti jadi customer. Kita ke bawah lagi. Sekarang untuk barang ya. PHP echo dolar barang 6, jumlah barang ya. Hrefnya kita ganti. Kita ganti jadi barang. Save ya. Kita cek. Ada keluar ya. Customernya 2. Item barang kita punya 4 ya. Ini kita klik. Nah, dia bener ya. Langsung arah ke data barang. Kita balik lagi. Kata reportnya udah. Sekarang saya mau nampilin di sini data stok barang ya teman-teman. Data stok barang yang jumlahnya itu di bawah stok minimal, biar langsung di order lagi ya sama user yang bersangkutan. Text editor sini ya. Kita buka tag div, lalu kita kasih kelas row ya. Kita buat baris. Lalu kita buka tag div lagi. Saya kasih kelas call LG 6. Kita copy. Sekarang kita kerja yang ini dulu. Kita buka tag div, kita kasih kelas cut, lalu cut outline. Kasih kelas lagi cut danger. Enter. Kita buka tag div, kita kasih kelas cut header. Kita kasih kelas lagi text info, biar warnanya hijau ya. Isinya kita panggil tag H5. Saya mau kasih kelas cut title ya. Ini punyanya admin LT. Isinya info stok barang. Kita buka tag H5 lagi. Isinya kita panggil tag A ya. Hrefnya kita arahin ke stok ya. Ini ya. Ini saya kasih kelas float right. Ini saya kasih title laporan stok. Di sini saya copy aja dari sini ya. Pakai font awesome. Paste sini. Tapi ini circle saya hapus. Saya nggak mau pakai lingkaran ya. Save. Coba kita jalanin tampilannya. Fresh. Nah begini ya. Ini untuk info stok barang. Sekarang kita tampilin datanya ya.
Sini kita buka tag table, kasih kelas table. Isinya kita langsung ke tbody ya, kita nggak pakai table head ya. Kita buka tag php, kita buat variabel $stock min untuk ambil datanya. Sama dengan kita panggil fungsi kita get data. Isinya select bintang from tabel barang where jumlah stok lebih kecil dari stok minimal. Lalu kita looping for each $stock min as $min. Ini kita tutup dulu. Di sini kita buka lagi PHP ya. Sekarang kita panggil tag tr ya, lalu td. Isinya php echo, kita tampilin nama barangnya ya, $min nama underscore barang. Kita buka tag td lagi, kita kasih kelas text danger. Isinya stok kurang. Jadi di sini kita tampilin barang-barang yang stoknya di bawah stok minimal aja ya. Save ya. Sekarang coba kita cek. Refresh, ada keluar datanya ya. Jadi ada dua barang yang jumlahnya di bawah stok minimal. Terus kalau kita klik di sini, dia ngarah ke stok barang ya. Nah ini kan yang tadi tampil ya. Yang dua ini kan di bawah stok minimal. Stok barang sudah. Sekarang saya membuat di sini cut untuk nampilin omset penjualan ya. Text editor lagi. Sekarang kita ke sini, kolom satu lagi ya. Isinya kita buka tag div, kita kasih kelas cut, lalu kita kasih kelas cut outline. Sukses ya. Kita buka tag div, kita kasih kelas cut header, tambah lagi kelas text info. Sini kita isi title-nya ya. Omset penjualan. Kita buka tag div lagi, kita kasih kelas cut body, tambah lagi kelas text primary. Sini kita kasih H2 ya. Kita kasih text span, kelas H4. Kita panggil fungsi untuk kita omset sini ya. PHP echo set gini ya. Save. Fungsi ini kita belum punya ya, jadi sekarang kita buat dulu. Ke bawah ya. Sini kita buat function omset ya.
global dolar koneksi. Kita panggil dulu koneksi kita ya. Kita buat query, kita buat variable dulu, dolar query omset. Sama dengan MySQLi query dolar koneksi. Kita buat SQL-nya. Select sum total as omset. Kita kasih alias ini ya. From tabel jual head. Ini kita copy aja ya. Ini untuk menampung datanya ya. MySQLi fetch source dolar query omset. Satu lagi, dolar omset sama dengan number format dolar data omset. Itu jumlah desimalnya 0. Lalu pemisah desimalnya koma ya. Untuk pemisah ribuannya ketik. Lalu kita return di sini. Dan omset. Kurang dolar ya. Save ya. Dashboard udah. Sekarang kita cek ya. Fresh. Nah ini teman-teman. Nah ini untuk report omset penjualan teman-teman. Udah keluar ya. Total omsetnya berarti 244.000 ya. Ini yang benar nih mesinnya ada warna di sini ya. Kita balik lagi. Oh ini. Sini gini. Cut. Success ya. Save, refresh lagi. Nah, ada keluar ya. Laporan stok barang sudah, omset sudah. Sekarang saya mau benerin teman-teman, navbarnya ya. Saya mau ganti warna jadi warna hijau ya. Sekarang kita ke navbar. Template navbar. Di sini teman-teman, saya mau nambahin kelas navbar info. Save. Sekarang kita cek. Berubah ke warnanya? Gak berubah ya warnanya. Kita cek lagi. Navbar white-nya kita hapus saja. Save ya. Kita cek lagi. Nah, udah berubah ya warnanya ya. Jadi hijau ya. Nah, sekarang saya membuat loader teman-teman. Jadi kalau dia pindah halaman ya, dia ada loader muter gitu ya, keluar ya. Seperti di video pertama kita ya, di persiapan dan demo aplikasi itu kan ada loadernya. Sekarang kita buat nih. Untuk loader ini sebenarnya dia punyanya admin LT ya teman-teman. Jadi kita tinggal copy aja. Kita ke aset. Kita ke admin LT ya. Cari indeks ini. Nah ini teman-teman,
preloadernya punya admin LT. Ini kita copy aja, taruh sini ya. Paste. Sekarang ini image-nya saya mau ganti ya. Ini kan punya admin LT gambarnya. Kita pakai font awesome aja. Kita buka tag div, kita isi kelas overlay. Isinya kita panggil font awesome ya. Kelasnya fast fa panggil kelas fa spinner ya, dia muter ntar, lalu fa spin ini ya. Refresh ya. Nah, keluar loadernya teman-teman. Sini, nah keluar ya. Nah, oke ya. Preloadernya sudah. Sekarang saya mau nambahin satu fitur lagi teman-teman, yaitu dark mode ya. Jadi ketika saya mau buat toggle di sini ya, jadi ketika diklik maka tampilan web kita jadi dark, jadi gelap ya. Kita klik lagi, uncheck, tampilannya kembali normal ya, jadi light ya, kayak seperti ini ya. Fitur dark mode ini sebenarnya udah disediakan sama admin LT teman-teman. Cuman emang untuk nerapinnya itu ada triknya ya. Kita balik lagi. Sekarang kita buat toggle dulu ya. Jadi kita buka tag div, kita kasih kelas form group. Kita kasih kelas lagi nav item. Tambahin lagi kelas margin left 3 ya. Di sini kita buat lagi div, kelasnya custom control ya. Pilih kelasnya custom switch. Satu lagi, pilih custom switch on success ya. Kelas nav ini salah ya. Lagi nav di sini, nav link ya. Enter, begini ya. Jadi kurang ya. Custom switch gini. Sini kita panggil di sini tag input ya. Type-nya checkbox. Kita isi kelas custom control input. ID-nya check dark. Coba satu lagi untuk labelnya, label for check dark ya. Kelasnya custom control label ya. Isinya dark mode. Save ya. Sekarang coba kita cek. Refresh. Ada keluar ya toggle dark mode ya. Kalau dia on warnanya hijau, kalau dia off warnanya abu-abu ya. Sekarang kita buat fungsi untuk menjalani toggle check dark ini ya. Sekarang saya pengennya ketika toggle check dark ini diklik atau dicek ya, maka tampil tema dark mode ya. Lalu kalau di uncheck seperti ini maka dia balik ke normal ya. Temanya light mode ya.
Sekarang kita ke text editor lagi. Kita ke footer ya. Kita taruh fungsinya di footer. Taruh sini ya fungsinya ya. jQuery dokumen on. Ketika elemen yang ID-nya check dark dicek, maka jalanin fungsi di bawah ini. Di sini kita buat kondisi lagi. If jQuery carikan elemen yang ID-nya check dark. Jika elemen yang ID-nya check dark itu dicek, ini ya. Maka kita cari elemen body ya. Elemen body. Nah, kita tambahin kelasnya ya. Itu kelasnya itu dark mode. Nah, ini kelas ini punyanya admin LT ya. Jadi kita tambahin kelas dark mode ke dalam tag body ya. Else kalau di uncheck maka kita hapus kelas dark mode-nya ya. Kita cari lagi elemen body, lalu remove class dark mode. Save ya. Tutupnya kurang 1 ya. Save ya. Sekarang coba kita cek. Kita refresh dulu. Kita cek jalan nggak dark mode-nya ya. Nah, tampil teman-teman dark mode-nya ya. Kita uncheck, tampil juga ya. Nah, jalan nih dark mode kita ya. Pembelian tampil ya dark mode. Kalau kita uncheck hilang dia. Cuman sekarang masalahnya kalau misalkan kita cek dark mode-nya terus kita pindah halaman, hilangnya dark mode ya. Kita cek lagi terus kita refresh aja misalkan, nah hilang juga dia teman-teman kelas dark mode-nya ya. Nah, sekarang saya pengennya kelas dark mode ini nggak hilang teman-teman, walaupun dia di refresh atau pindah halaman ya. Caranya gimana? Nah, caranya di sini saya mau pakai salah satu fitur penyimpanan browser ya, yaitu session storage ya. Ini kita uncheck dulu. Sekarang kita balik ke text editor. Nah, ini sekarang kita tambahin lagi. Nah, jadi setelah kelas dark mode ditambahin ke tag body, nah kelas dark mode ini mesti simpan ke session storage ya. Caranya di sini kita tambahin, ketikin session storage set item. Ini ya. Key-nya saya buat tema. Lalu value-nya kita ambil kelas dark mode ya. Gini. Lalu kalau dia di uncheck, maka kita hapus datanya dari session storage ya. Caranya kita ketik lagi session storage, remove item ya. Di sini kita perlu cuma key-nya aja ya. Nah, di sini kita perlu key-nya aja ya, value-nya nggak usah. Key-nya itu tadi tema ya, diambil dari sini ya. Save. Sekarang coba kita tes dulu.
refresh, kita cek jalan darkmode-nya, uncheck, hilang ya. Kita cek jalan. Nah, kita cek dulu dia benar kesimpan nggak ke session storage ya. Caranya klik kanan, lalu teman-teman klik aja inspect ya. Kita ke sini teman, penyimpanannya. Kita ke session storage, penyimpanan sesi ya. Nah, ini kita simpan ya. Key-nya tema, value-nya dark mode. Kalau kita uncheck, hilang dia, dihapus lagi kan. Kita cek lagi, ada lagi ya. Nah, ini sekarang yang mau kita ambil ya. Kita close lagi, kita uncheck dulu ya. Kita balik lagi ke atas sini ya. Kita buat variabel dulu untuk nangkap kelas darkmode-nya, temanya ya. Tema sama dengan kita ambil session storage-nya, data yang ada di session storage ya. Get item. Sini kita perlu key-nya, key tema. Sini kita buat kondisi lagi, if kalau temanya ada, berarti ada kelas dark mode yang disimpan ya. Kita suruh jQuery nyari elemen body. Setelah ketemu, kita tambahin kelasnya. Kelas, kita tambahin kelasnya itu tema ya. Tema kan isinya dark mode. Nah gini. Setelah dark mode-nya kita tambahin ke tag body ya. Ke kelas tag body, kita atur juga supaya toggle dark mode itu posisinya kecek ya. Di sini kita atur lagi jQuery, jadikan elemen yang ID-nya check dark. Ini toggle dark mode-nya. Lalu kita atur propertinya, key-nya checked ya. Properti checked-nya kita atur jadi true. Nah gini. Save ya. Sekarang kita cek. Kita refresh lagi. Cek dark mode jalan ya. Kita uncek, gak jalan. Kita cek lagi, jalan. Terus coba kita refresh. Mesinnya nggak hilang ya. Nah nggak hilang dia sekarang ya. Kelas dark mode ya, walaupun di refresh ya. Kita pindah halaman. Nah nggak hilang juga ya. Kita pindah lagi. Kita uncek, hilang dia baru. Kita cek baru hilang. Cuma kalau di pindah halaman nggak hilang. Halaman lagi. Kita pindah halaman. Nah jalannya teman-teman kelas dark mode kita ya. Nah gimana teman-teman kelas dark mode kita? Lumayan keren ya. Yang jalan ya. Jadi teman-teman, episode terakhir dari serial web Postcaster ya. Aplikasi yang kita buat ini masih banyak kekurangannya, jadi silakan disempurnain lagi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Karena dengan begitu kita pun mengembangkan kemampuan kita. Ucapin juga terima kasih kepada tim kreator admin LTA ya, yang sudah menggratiskan template website yang sangat bagus ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temannya ya, supaya channel kita dapat terus berkembang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah di Coding Line.